Oke, jadi kan kita hari ini penelusuran dibagi dua. Yang pertama kita di KTJ dulu, sama ada juga di konten di Hari Misteri Sara. Nah, lokasinya itu ada lumayan cukup besar, satu area bagian besar banget, sama ada dua area yang terpisah. Basically areanya itu membentuk L, tapi L gemuk ya. Nanti dari kita pertama itu penelusuran dengan kisah Tanah Jawa dulu, selesai langsung ke kita. Nah, tapi ada yang berbeda nih di kali ini di konteksnya atau kontennya di Hari Misteri Sara, karena kita akan bikin yang namanya lockdown ya, dimana nanti Sara akan mengajak salah satu either Mas Hao atau Mas D untuk ikut di lockdown itu. Jadi nanti Sara akan kita tinggal, sedangkan yang lain kita akan ke monitor room. Ya. Jadi bisa ngelihat apa yang terjadi. Nanti kita belum tahu nih. Nah, selama itu kita akan nyari tempatnya dulu ya, Nuk. Ya. Gitu ya. Sip. Mau berdoa dulu. DMS KTJ naik terus. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. DMS KTJ Naik terus. Ya, halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali di gerbang antar dimensi kisah Tanah Jawa, dan malam hari ini kita sangat berbahagia. Berkumpul kembali dengan adik-adik tersayang. Nggak jumpa ya kita ya. Kayak udah 2 bulan gitu ya. Lebih, Mas. Oh, mestinya kayak 2 tahun gitu ya. 2 abad. Tapi kayaknya berasanya lama. Udah rindu dan malam ini berkesempatan kembali kita berkolaborasi. Ya. Sedikit cerita, malam hari ini kita berada di salah satu bekas pabrik yang sudah terbengkelai, yang terkenal angker di daerah Bekasi. Nah, konon menurut cerita warga sekitar, ini ada beberapa kejadian yang dikaitkan dengan metafisik seperti itu. Ada yang katanya nih melihat penampakan entah itu anak kecil, entah itu perempuan, sampai kakek-kakek. Jadi komplit ini apa namanya eksperian warga sekitar. Nah, malam hari ini kita ada sahabat yang sangat spesial, ada Mbak Sarah dan Bang Fadi. Sugeng rawuh Mbak Sarah dan Bang Fadi. Rawuh. Malam hari ini kita mau menelusuri di beberapa ruangan yang kemungkinan akan kita bagi dua ya Mbak Sarah. Iya. Oke, siap. Bukan, lo ikut dulu. Jadi kita mau jalan dulu ceritanya, nanti lanjut lagi ke Diari Misteri Sara gitu. Gitu ya Mas De ya? Iya. Gini Kakak De, ini kan udah berempat. Masa bagi 2 lagi? Bukan kita. Enggak, bagi dua itu kita, Bang Fadi nanti explore. Nah. 3-1 itu. Di channel kita ada satu experience baru namanya Olah Roso. Mungkin nanti Bang Fadi bisa cek di YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Aku lihat kok, tapi aku lebih suka olahraga daripada olah roso. Aku wis tau punya roso ya. Nanti yang apa ya, yang berkembang itu bukan cuma ototnya Bang Fadi. Apa tuh? Tapi rasanya. Jadi bisa merasakan hal-hal yang tidak terdeteksi oleh panca indera. Kayaknya harus dicoba manfaat ya. Oke, ke Om Ho. Gimana Om? Kita mau kemana dan ngapain dulu ini? Iya, tentunya tadi sudah ngobrol dengan Mbak Sarah juga. Ini tadi kita ngalir aja ya. Iya. Kita arahnya mau kemana, ketariknya mau kemana. Karena memang layer di sini tuh halus, Mbak. Iya. Gitu. Dan kaitannya dengan zaman dulunya ada leluhur atau karuhunnya itu ada maunya apa gitu. Iya. Dan di sini bisa ngikut tergantung kita. Kita mau ke arah positif bisa, kita ke arah negatif pun bisa. Satu karuhun atau ada beberapa karuhun? Ada satu tapi yang mengintarinya banyak. Oh. Mengikuti mata angin nih kalau saya lihat penempatannya. Oke. Itu. Ya, langsung aja kali ya Iya, kita. iya. Kita lihat langsung aja ya Mas De ya. Oke. Saya ngikut aja kan nggak bisa lihat. Lupa ya kalian. Bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat. Kita masuknya emang dari sini ya? Iya. Oh ini Mbak Sarah. Gelap banget. Ya aku ini mual. Kayaknya kalau aku rasanya biasanya kalau aku rasanya mual ini nih
itu tuh campuran energinya terlalu banyak gitu. Kalau aku nggak bisa bilang ini negatif semua, memang campuran tapi banyak negatifnya gitu. Jadi kayak mungkin ada hubungannya dengan yang si sosok yang tadi Mas Hao bilang si leluhur ini. Tapi leluhur ini bisa jadi penjaga tanah juga kan Mas Hao ya? Iya, iya. Jadi justru jauh sebelum tempat ini dibangun Mbak Sarah. Jadi waktu ketika tempat ini semak-semak, ketika dulu lebih jauh lagi hutan itu, beliau memang sudah memagari tempat ini gitu. Tetapi saat yang saya lihat ketika tempat ini dibangun, memang ada beberapa prosesi-prosesi ataupun selamatan yang sesajinya itu jangkepnya itu kurang. Gitu. Apa? Sajen ya, sesaji itu ya. Apa yang dikasih dulu? Yang kurang ya, ini kepala kerbau. Sebenarnya kalau disampaikan jumlahnya ada 7, mintanya itu ada 7, tetapi 6 yang ditanam. Karena ada satu saya nggak tahu ini ke arah mana gitu ya Mbak, tapi yang satu ini sudah disiapkan. Sebenarnya ada 7 kepala kerbau yang ditata seperti nampan, ditutupi kain gitu. Tapi saat dibuka yang terakhir itu nggak ada. Jadi hilang secara metafisik. Gitu. Karena yang satu itu harus ditanam di satu tempat, di mana ini ada satu mesin besar. Nah, mesin besar itu yang kemudian selalu setiap 1 tahun sekali harus ada kepala kerbau itu yang selalu ditaruh di bawah sebelum mulai proses untuk menyalakan mesin. Karena kalau tidak diberikan syarat itu, terjadi adalah kecelakaan kerja. Itu sih Mbak. Kita masuk lagi yuk, coba yuk lihat ya. Serem juga ya. Ini di sini nggak enak. Iya. Kalau Mas Hao, yang Mas Hao lihat itu apa Mas? Pada saat masuk, ada sosok yang sudah dilihat belum Mas Hao? Iya, jadi ketika masuk sebenarnya paling dominannya anak-anak kecil Mbak. Anak-anak kecil ya? Iya. Oke. Anak-anak kecil, tapi ini tadi sempat Mas dibilang apakah itu untul ya, yang mengingatkan kita di beberapa penelusuran dan ada juga tuyul, gabungan dua itu. Oh, oke. Karena dilihat dari wajah, bukan wajah anak-anak ya, Iya, lebih campuran, tua. udah campuran nih ya. Tapi mereka ini ngumpul sambil belajar. Bukan, ini bukan sekolah. Oh, bukan. Bukan. Papan tulis ya. Iya. Atau Kakak Dai mau menggambar di sini? Enggak dong. Enggak, kotor ya. Kalau secara si untul-untulan, kita bisa bilang untul-untulan ya. Energinya gimana Mas Hao? Untuk ini tuh energinya sebenarnya netral Mbak, gitu. Tetapi memang membawa aroma dan juga rasa itu yang lebih gerah, lebih panas. Gitu. Karena mereka jumlahnya banyak banget gitu. Ya, karena di bawah lutut kita. Gitu. Tingginya? Ini loh suka gini nih, tapi kayak gitu-gitu. Iya, yang narikin ini. Iya, ya. Nah, tadi tak masukin gini kayak Nakal ada yang namanya. agak usil gitu. Nakal ya, Iya. usil ya. Usil Mbak, dan ini sering kejadian dulu menimpa pekerja di sini yang overtime atau lembur. Oh, suka di Ganggu. Iya, kadang kalau pas naruh makanan kan terus sering bawa makanan ya, misal untuk bekal gitu, dijatuhin tuh bekalnya. Nah ini kadang yang kalau pas perawatan, pas hari libur itu mesti nyala sendiri. Aku aku ngelihat ini sosok gede cukup besar ya Mas Hao ya. Tinggi gede. Tapi ini tuh aku nggak tahu apakah ini yang dimaksud dengan si leluhur atau penjaga tanah ya, bisa dibilang. Yang Maksudnya gede, yang boreksonya besar tapi perempuan. Nah, badannya ular atau enggak sih Mas? Ular. Benar. Saya separuh badan Mbak. Mirip ini ya, di pabrik-pabrik gula Iya, itu ya iya, biasanya iya. diteropong tuh. Banyak. Tapi gerakannya gini Mbak, kalau biasanya kan dia jalan gini ya, Iya. dia langsung turun. Jadi biasanya kan biasanya emang begini kan, Iya, kayak kepala tetap di atas badan. Badannya stay gitu. Iya, aku pernah didatengin di rumah itu kayak gitu, wujudnya perempuan, tapi dia begini ya, Kayak kobra itu loh, Mbak. jalannya pun juga begini, tapi masih kayak perempuan aja cantik, tapi baunya ular gitu. Kalau ini, gitu ya Mas Hao? Iya, Horizontal gini ya. Kayak
Tapi kepalanya ya apa ya? Kepalanya nggak ini sih Mbak Sarah, nggak bentuk manusia gitu. Ini campur. Campur. Ini ada ular Mas, Gitu ya, sama lidahnya iya. panjang. Oh, Apa lidah bercabang. mata juga. Mata ular. Itu udah kayak ada bentuk ini loh Mbak, kayak bentuk mahkota tapi itu sisik. Kepalanya itu kayak diamond gitu loh. Karena tadi tuh gini, tadi posisi dia tuh berdiri kan. Aku pikir nih kok tinggi banget, maksudnya gede banget gitu. Oh, pas dia, Gerak. oh pantesan kok belakangnya ular ya, Mas Ota tadi bilang gitu ya. Oh, Dia langsung wujudnya. turun. Jadi geraknya sama kayak ular biasa aja gitu. Tapi atasnya itu Berarti lain gede ya. gini dong geraknya gitu. Atasnya. Terus ini sepasang sih Mbak Sarah. Jadi ini yang versi betinanya, di depan Wah. sana ada versi jantan. Dan ini beliau langsung bilang sih, kalau kamu mau tahu kita sebenarnya dari satu pusaka. Yang ditanam Satu di sini. pusaka ditanam oke. again. Artinya sebelum bangunan ini ada ya, Iya. maksudnya masih hutan itu tadi Iya, ya. iya, Jadi Mbak. track back-nya lama berarti ya. Iya, itu yang kalau tadi tanya kenapa sih harus ada kepala kerbau, itu sebenarnya satu prosesi untuk selamatan aja. Tetapi Itu dari dimintanya per tahun per tahun. di tanggal yang sama. Iya, harus ada satu prosesi sebelum proses untuk produksi yang lebih besar. Itu karena ada beberapa kejadian yang menimpa karyawan Mas, waktu itu, yang sering kecelakaan kerja di sini. Tuh, dan sempat perusahaan ini kemudian berganti, waktu itu berganti mungkin kepemimpinannya, sempat stop Mbak itu. Sempat stop, terjadilah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ganjil-ganjil gitu. Termasuk sering juga misal kardus yang sudah ditata, 100 lah, ada 100 pieces gitu ya. Malam sudah oke gitu, paginya waktu mau dikirim Ada tinggal aja. 95, 97 gitu. Jadi yang satu kemana ya? Nah, Yang itu, tiga, Mbak. yang Dan 3 atau 5 ya. ini katanya ada satu entitas yang dia misal kardus dia diginiin. Sebenarnya masih ada di Ada. situ. Oh. Tapi karena nggak masuk kelihatan ke ya? dinas sastra nggak kelihatan gitu. Yang entitas tersesatnya ada juga, tapi aku masih rasanya ini masih nyambung semua, tapi aku nggak tahu ya, aku belum lihat dalam lagi karena pada saat tadi Om Hao membicarakan soal si sosok ular ini ada beberapa sosok perempuan dan ada 2 laki-laki dan ada 3 atau 4 ya Mas Hao. Ini kayak ngedeket, tapi pada saat ngedeket kita mereka nyebar. Jadi mencar. Jadi ada di situ, di sini, di belakang aku, ke sini gitu. Jadi bener-bener kayak mereka nyebar. Kayak mengelilingi kita. Dan selang-seling gitu loh Mbak. Iya. Cowok cewek itu. Secara baju, Sakit. secara baju ini kayak kembenan biasa gitu loh Mas Al. Iya. Yang Satu kain ya. terus rambutnya tuh hampir mirip, yang laki-lakinya juga kok dicepol. Atas gini. Klasik ya, kayak Jawa-Jawa klasik gitu. Ya model Klasik. gini ya, atas dikit ya. Iya. Tapi telanjang dada gitu Mbak. Iya. Oh, bukan saya berarti. Yang perempuannya juga mirip, tapi tadinya kan aku pikir oh kayaknya positif, tapi kita harus hati-hati ya Mas Al, Iya, karena iya. aku rasanya kurang srek, kurang nyaman gitu kalau misalnya mau komunikasi ground dulu ya. Iya, iya. Ini Takutnya anu ya, Mbak, flip dia. Manipulasi sama serat tipisnya itu tadi Iya. ya. Itu. Takutnya dia udah ini maju akan flip nanti nggak tahu ini siapa maksudnya apa. Balik Tapi nanti. kalau mereka mau ngomong sih nggak masalah. Iya, Kalau iya. mau memberikan informasi kita terima aja dulu. Iya. Yang penting harus Ini berarti dikelilingin kita tadi ya. Iya, ini kita bergerak, dia bergerak Ikut. juga. Dan sama yang itu tadi Mbak Sarah, yang ini juga langsung turun. Iya. Hilang langsung. Warna sisi kulitnya serem ya Mas Al, kayak ih. Iya, hitam metalik Mbak. Hitam metalik itu kayak black Hitam mamba gitu ya. Tosca apa gitu loh Mas. Gede ya ini tempat. Iya. Mas Hao, Iya. coba deh kita coba hening, kita coba lihat ya maksudnya apa ya mereka. Ini loh Mbak, dari tadi waktu masuk sama Demian, palet ini sih, meja ini sih. Oh, ya. Sambil kita coba Mas D kalau ada informasi kasih tahu juga. Aku pengen tahu aja maksudnya apa Mas Hao. Sebelum nanti cerita atau ke tempat lain, ini aku mau tanya dulu sama Om sama Mbak Sarah, sama Bang Wadi juga. Ini yang dirasakan apa sama atau beda? Karena kalau saya ketika kita masuk ke tempat ini tadi seperti ditarik ke suatu tempat yang kalau di dalam batin ini
dipertimbangkan dulu, Iya. jangan langsung ikut seperti itu. Iya. Kemudian ketika kita melangkah, tarikan energinya itu kenceng, belum sampai tempatnya kayak lemes duluan gitu loh, kayak entah kerasa di sini atau Bang Fadli tadi kerasa di Enggak, dari tadi selama kita ngobrol yang di papan tadi, Ini dia. ini sakit banget gitu. Cuman kan karena lagi ngobrol kan, jadi aku tetap pengen fokus, pengen tahu apa yang dijelasin sama Mbak sama Om Hao tadi kan. Cuman lama-lama pas ditanya sama Kakak deh, jadi merinding nggak? Enggak, ini dari tadi nahan sakit, ini kayak ditusuk banget sakit. Padahal tadi kan fine-fine aja kan. Pas masuk emang gitu. Makanya tadi aku bilang, ini ada sosok yang datang secara looks mungkin kok klasik tapi kayak baik ya. Tapi aku bilang tadi harus waspada karena bajunya putih, cerah, terang seperti kita nggak tahu apa karena rasanya aku nggak nyaman. Ada sesuatu yang nggak srek gitu. nah itu yang pengen saya tanyakan. Ya itu. Ya berarti sama ya, Benar. berarti perasaannya Kakak sama Mbak tadi. Makanya rasa itu nggak pernah bohong. Pak. Makanya harus mengolah rasa di Kisah Tanah Jawa. Iya. Bener kan? Iya. Oke, Mas Hao. Ini sosoknya masih ngikutin kita loh, Mas Hao. Iya, masih Mbak. Iya. Mau geser ke sebelah situ nggak? Di sini agak licin nih. Agak, Itu, Mbak, oh Sarah. iya, Ini iya. sini Boleh, yang boleh kering. yuk. Yang enak juga ya buat ini juga. Dia jaga jarak sih Mbak. Terus Iya. cuman apa ya? Ada Nah, sini nggak apa-apa nih. satu sosok yang dia paham betul dalam artian makna dari peletakan sesajinya ataupun kenapa kemudian itu terjadi beberapa peristiwa yang tidak diinginkan itu ingin mendekat tapi kayak masih ada yang ditarik gitu. Ini Gitu. interupsi. Ini agak mual sekarang nih. Iya memang. Ya kan, Ini Ini pasti titiknya Mas. Iya. tiap tempat Agak beda mual. beda Beda. yang dirasain. Ini agak mual sekarang gue nih. Emang campurannya tuh terlalu pekat gitu. Rasain sebelah sini gimana rasanya. Mas Hao, Iya Mbak. mungkin nggak sosok-sosok ini memang sejatinya adalah penunggu tanah ya, yang awalnya bersih ya, tapi ada sesuatu yang terjadi, namanya menjalani kehidupan ada godaan lah gitu. Akhirnya mereka ke yang gelap. Nah, akhirnya sampai mereka meninggal, terus diambil oleh sosok yang jahat, terus ya digunakan untuk jadi apa ya, penjaga tanah tapi udah campuran energi, mungkin nggak sih kayak Iya, gitu? iya, sangat mungkin Mbak, karena ada beberapa sosok yang tidak berasal dari tempat ini, tetapi ini sosok yang misal dia selama hidupnya itu dia seperti kemudian melakukan praktik pesugihan ataupun praktik ilmu yang dia tidak sampai prosesnya. Setelah meninggal karena dia memiliki satu jaminan, korinya itu kemudian yang harus mengikuti satu entitas yang dulu menjerumuskan. Jadi dia bergeser Mbak, dari dulu yang lempeng-lempeng aja ini belok. Ya. Nah setelah belok ini ditunggangi entitas-entitas itu. Sehingga tadi yang ditampilkan itu sebenarnya satu penggambaran siapa sih yang menjadi kodamu. Kodam itu junjungan yang dia menjadi perewangan. Yang menjadi perewangan, di balik perewangan-perewangan itu ada orang-orang ini. Jadi hanya dipakai wajahnya saja Mbak. Nah iya. Tapi badannya ini enggak gitu, jadi tempel di cut paste gitu aja ditempel. Dan aku curiga, nggak tahu ya, ini aku yang aku dapat informasinya, aku curiganya mungkin dulu ada orang yang melakukan pesugihan itu lagi, melakukan ritual itu lagi, kan biasanya manggil Macem-macem. ya manggil macam-macam. Yang negatif lah ya. Sosok inilah yang datang gitu. Iya, iya. Mungkin bener gak sih? Iya, iya. Kemudian jadi kodamnya Mbak, Kayak- jadi perewangannya. Wujudnya yang datang bagus. Jadi si orang ini pikirnya dia yang bagus. Positif gitu. Tapi padahal bukan gitu. Iya. Ini berarti kita masih ngomongin sosok yang putih-putih tadi yang misalnya kita sinyalir, kita curigai ya. Iya. Jangan terlalu percaya dulu gitu kan. Betul. Bahkan ada ini Mbak, sosok yang diwujudkan ya, Ya. itu seorang laki-laki bercahaya, Mhm. kemudian bersorban, bawa tasbih. Nah, Gini, tapi di belakang gini ya. Dia. Gini Mbak, dari tadi itu gini, pakai sarung apa itu gini. aneh ah. Senyum gini. Tapi ternyata dia balik badan gini. Di sini pisau Mbak. Anjir. Beneran Mbak. Mas, terus ada satu lagi yang dia perempuan ya anggun gini, anggun gitu. Gini Mbak.
Tapi saya coba untuk tahannya kayak gini. Terus waktu senyum gitu, ini lidahnya bercabang. Lidah bercabang 2 gitu. Ya ular, lidah ular. Tapi ininya orang, Mas. Semua full orang. Orang. Cuman lidahnya aja. Tapi dia senyum balik senyumannya itu. Jadi di balik apa yang look yang dia tunjukkan itu mulutnya beracun katanya. Oh, beracun. Terus yang ini tadi ya itu casing dia. Ya kita terjemahkan casing ya. Iya. Jadi terkadang inilah yang kemudian menjerumuskan orang bahwa sesuatu yang dilihat itu harus lebih dalam. Ada apa sih di balik itu? Iya. Gitu. Jadi itu tampilan luar. Jangan pernah percaya sama tampilan luar. Harus masuk ke dalam, tahu gak? Benar nggak, Mas? Iya. Artinya sebenarnya mungkin di sini yang negatif lebih banyak daripada yang positif, begitu sebenarnya. Iya. Berarti singkat cerita, boleh aku simpulin bahwa awalnya tempat ini positif. Awalnya. Cuman karena ada praktek itu, ini maksudnya bukan pas ada pabriknya ya. Iya, sebelum jauh ya. gitu. Akhirnya yang diundang banyak, akhirnya kalah lah yang positif-positif Ya, ini ngumpul lah, dengan jadi. si yang negatif yang dipanggil-panggil ini. Iya, ditambah lagi ketika ini beroperasi, Mbak. Banyak beberapa orang yang maaf kata nih pada cari muka. Pakai itu lagi. Pakai itu lagi karena Makin kental iya, berarti. Oh, karena gitu. tadi kita sempat melewati satu daerah yang saya favorit banget ya. Waktu di situ itu banyak taburan-taburan tanah kuburan juga. Tanah kuburan. Di mana? Di luar. sekitaran sini. Di depan kita sini. Jadi Pakai cewek mana? Aku pengen lihat. Sekitaran sini nih, Mas. Ada palet ini loh tadi. Oh, tapi Om Hong ngeliatnya yang residual yang kemarin energi itu kan. Tapi masih melekat Sekarang karena gimana? Aman? ada beberapa orang kan misal tanah kuburan itu ditaruh di ini loh, Mbak, di saku gitu. Oh, cuman gini. Dia sambil jalan Set. udah gini aja. Itu fungsinya biar apa tuh, Pak? Om Hong. Misalkan ini seorang bawahan atasan. Untuk kena atasannya itu biar nurut. Oh, Pelet. Iya. Pelet tapi ini untuk rekan kerja. Untuk pekerjaan. Serem deh. Iya. Itu sehingga entitas-entitas yang berkumpul ya segitu Ya, semua, Mbak. iya, jadi gayung bersambut. Jadi Iya. kayak muternya tuh mereka cocok gitu, kayak, "Hai, let's go, ngumpul you guys di sini." Gitu. Itu bahkan ada Tempat tongkrongan baru nih, gitu. Pusing banget nih. Ayo ngombe gitu kan. Ngombe bener ya? Benar. itu Mbak, Mas, sihir ataupun guna-guna tanah kuburan itu tidak semuanya ditabur, ada yang ditaruh di minuman juga. Campur kopi Ada- gitu ya. ada Dia meja. juga ini ya. Tapi nggak untuk memikat asmara ya, di sini lebih Iya, cari muka sih. buat pekerjaan banyak. Drama korporat gitulah ya. Iya. Ada yang pengen Model-modelnya ini, ada yang iri, ada yang macam-macam. Gitu. Minta ini apa namanya? Iya, yang ini yang di dekat aku yang lidahnya gitu. Yang tadi yang gini-gini, Mbak. Yang agresif sih ada kan. Minta ini apa? Mintanya makan. Waduh. Makannya apa? Beli. Aku nggak kuat baunya tapi. Baunya apa, Mbak? Iya. Amis. Apa ya itu Om Hong? Ini Mbak lagi komunikasi sama siapa ya? Sama yang itu tadi. Oh. Ular soalnya Mas ini, Mas. Ular ya? Iya, badannya muter. Bentar. Dah, nggak apa-apa, aman. Udah tak pegang ini. Ini biar nggak lari. Halo, selamat malam. Apa ini? Apa yang dipegang? Ya ini apa yang dipegang? Nggak makan. Minta makan. Hah? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mintanya apa itu? Apa kamu mau apa? Nggak ngerti kalau suara-suara. Apa? Saya nggak ngerti. Hak kamu? Apa hak kamu? Mestinya kamu dapat apa? Iya, apa? Apa ini? Biasanya dikasih apa? Saya pengen tahu, dikasih apa? Ayam. Dulu suka dikasih ayam.
waktu pabrik ini masih beroperasi. Darah ayam, darah hewan. Oh, darah hewan. Ayam kerbau. Ayam. Sekarang kalau Dia mau ngapain dong? Mengambil. boleh. Itu terakhir mau ngapain dia? Kalau aku ngerasanya dulu ini entitas suka Umpanin. disajenin Iya, gitu ya, disajenin. disajenin. Kopi pahit, kasih darah Dan ayam. itu ketika ini apa masih aktif. Binatang, mesti hewan gitu. Terus terakhir tuh kayak aku nggak tahu tuh dia ngapain itu. Karena kayak minta di gambar aku tuh ada orang gitu. Oh, anu, darah manusia. Manusia. Tumbal. Terus tadi lidahnya tuh kayak bener-bener lidahnya tuh hitam masal. Terus panjang terus gitu tuh Fat. Melingkar-lingkar. Aku agak antara enek sampai geli sama itu tapi aku mesti kayak yaudah lu ngomong cepetan gitu. Takut. Nah terus yang terakhir itu yang pas Mbak begini tuh yang mau aku kan mikirnya mau ngambil apa gitu. Antara kesini atau kesini. Iya, nggak ada ke kakak Dea aja jangan ke saya. Tadi kan mau ke kakak Dea, terus kakak Dea kayak enggak kita nggak bawa, terus kakak Dea kayak ngumpetin sesuatu. Jadi saya bingung apa yang diminta, lu ngumpetin apa? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu apa tuh mau kayak mau nyakar awalnya mau mungkin mau kayak mengulang apa yang pernah dia lakukan. Jadi dia memang makan apa yang diberikan gitu ya Mas Al. Yang Dan disajikan. tuannya udah nggak ada, Kita ya nggak bawa dia apa-apa. lost, dia mungkin ketemu orang kayak mana makanan gue. Enggak kan kita di sini nggak ngasih makan kan, kamu seharusnya tidak makan juga gitu. Dan ini udah fix sosok yang gelap ya Mas Al, karena dia yang nggak ada bagus-bagusnya. Tadi pas pada saat di aku kayak wah itu ini kan gelap ya. Kalau ini mati lampu tuh gelapnya kita ya. Itu tadi gelapnya Gelap aura gitu. wah auranya gelap. aku nggak amit-amit nggak kebakar rasanya terus panas kayak dihimpit kayak banyak orang gitu. Itu yang tadi relate, ada beberapa yang cara mereka makan ya disampaikan tuh dengan kecelakaan kerja yang kena cairan-cairan panas. Dan ada beberapa orang yang jadi penyintas ya, yang selamat itu mengalami luka-luka bakar tubuhnya. Gitu. Jadi beberapa tempat yang sajennya kurang itu pasti minta tubuh. Saya nggak tahu ini setelah tahu tempat ini kemudian ada aura pekat yang seperti itu, ada beberapa orang kan namanya ini kan gonta ganti ya, manajemennya atau apa. Ada orang yang melakukan seperti ini modelnya bukan selamatan kalau ini. Jadi seperti apa ya Mbak ya kayak ritual atau prosesi dengan cara pun yang sama. Dan Praktek lah ya. iya, dan ini menggunakan apa ya Mas kayak kepala kerbau. Kerbaunya kerbau hitam juga yang harus bulunya itu hitam khusus. Termasuk darah ayam hitam, ayam cemani, ayam hitam. Ini enggak. Dan aku yakin dia juga pernah digunakan juga gitu. Udah campur aduk, jadi mungkin kita kan nggak pernah tahu ya dulu ini apa dan di sekitar sini. Kita nggak tahu di dekat sini ada rumah dukun. Iya. Saya Kenapa, Mas juga mengarah. Bentar. Sorry, tadi Mas Day ketarik. Kalau misalnya sosoknya memang segelap itu, kayaknya sih ini cuman feeling aja. Kayaknya nggak mungkin cuman dikasih makan, ya mohon maaf dalam tanda kutip hewan atau beberapa sesembahan yang biasa sebagai ubur hampir ritual. Nah saya kok curiga beberapa kejadian yang menelan korban itu ada yang dikaitkan dengan yang seperti ini tadi. Bukan berarti yang ini, tapi saya nggak tahu juga. Tapi yang semacam ini seperti itu. Bisa jadi. Jadi misalnya ketika yang mau minta makan nggak dikasih atau kurang,
Jadi ngambil kurangnya sendiri. itu dia apakah Nyari terus sendiri ya? nyari sendiri. Makanya ada korban itu. Ah, ya. Masuk akal. Masuk akal. Prasmanan sih. Masuk akal. Masuk akal. Tapi kalau aku ininya sih, ini kan campurannya sosoknya tuh bener-bener nggak cuma satu ini, banyak ya. Dan aku kayak ini tuh tempatnya lemari penyimpanan sosok untuk penghantar santet atau teluh gitu. Iya, iya. Di sini. Iya. Aku bisa bilang gitu ya. Saking Terlalu Komplika. beraneka ragam, terus aku kayak mungkin karena aku selama 9 tahun ini kayak sering banyak kiriman ke rumah ya. Mungkin dari situ aku belajar untuk mendeteksi energi mereka. Nah, ini tuh mirip banget, makanya tadi aku bilang kok aku nggak enak ya Mas Ewo, Iya, kok iya. mual apa gitu. Ya, jadi campurannya udah secara tanahnya begitu, terus banyak sosoknya akhirnya berkumpulnya seperti itu ya Mas Ya, Ewo. menjadi satu sih Mbak. Memang termasuk waktu ini beroperasi ya tadi banyak orang yang menggunakan guna-guna ataupun pelet jadilah satu lagi. Itu karena saya melihat ada kemampuan praktisi itu yang menjadi satu. Maksudnya jadi kayak tekan-tekanan siapa yang menang. Iya, iya. Karena memang ada di satu perusahaan dengan target yang tinggi, under pressure. Jadi seorang pemimpin itu pun juga harus bisa menekan bawahannya, harus memegang sesuatu. Tapi di masa-masa tertentu karena lebih pintar, mungkin ini sering cekcok ya Mbak ya, ataupun sering dikata-katain apa dia nggak terima. Dia tahu kapan apesnya, bahkan seperti halnya seolah-olah baik, apa itu nanti gini aja Mbak, gini dapat rambut itu yang diguna-gunain. waduh. Pulang kerja, depan jalan kecelakaan di situ. Berarti itu kayak cuman serang-serangan antar perusahaan gitu kan? Antar di Pabrik ini dalam kan? ya. Di dalam Di dalam intern sebuah ini. perusahaan, iya Ya. sebuah Baik perusahaan. internal ataupun eksternal. Itu semuanya terjadi di sini. Maksudnya ketika pabrik ini dijalankan, tidak ada niatan, pabrik ini nanti akan memakan korban dari anak buahnya. Cuman anak buahnya yang memang mainan. Iya. Kalau Gitu ya? kalau menurut aku juga mungkin kalau misalnya tidak terjadi itu, si sosok ini nggak akan kepancing. Akan Jadi ikut ya. iya, jadi sebenarnya mereka tuh muncul kalau menurut aku karena energi manusia sih. Oke. Mereka terpancing kan akhirnya, yang tadinya mungkin udah adem akhirnya kok ada lagi nih yang Playground baru lah ke-trigger ya. kan. Jadi ngumpul. Dipancing. Jadi tanpa sengaja kita yang ngebuka portal si sosok-sosok ini untuk datang gitu. Si yang melakukan itu tadi. Kita mulai sana nggak? Iya. Nah, ayo. Kita sana Mbak. Sakit kepala. Iya, Gile. Sekarang kelingan kepala gue nih. Sakitnya hilang tapi muter banget Wow. ke mata. Jadi masih Nggak ada. Iya. Heeh. Cek, aman nggak tuh? Tadi. Aman-aman. Dia sambil duduk kok. Iya, selamat malam. Boleh ngobrol sebentar ini dengan siapa? Brojo. Broto. Broto. Brojo. 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 Nggih, Brojo. Jenengan Anda yang Jangan. Aduh, Kasihan kotor lagi. kamu pinjam badan. Kamu pinjam badan. Duduk nggak ya, usah duduk ya, duduk ya. Ya, Hah? pegang sini aja nggak apa-apa. Iya. Brojo. Brojo. Brojo udah lama di sini. Oh, tadi udah lihat kita ya di sini ya. Ya. Ini apa nih? Gua nggak bisa lihat apa nih. Brojo Manusia dulu apa nih? ini salah satu laki-laki yang tadi nih, yang bentuk aslinya. Iya. Kenapa Brojo mau enggak? Mau ngomong Jangan apa? gitu. Ngomong, Brojo ngomong, mau menyampaikan apa? Brojo Disampaikan mau aja sampaikan melalui apa? ini. Ini namanya Mas Hari. Ini tempat ini hanya disuruh. disuruh. Sama siapa? Sama yang jalankan ini. Oh, Mesin-mesin ini banyak di sana. Mesin-mesin. Disuruh apa? Disuruh menjaga. Oh, menjaga. Oh, bagus berarti. Tetapi saya juga minta makan. Minta makan juga. Loh. Emang lapar? Biasanya dikasih makan apa? Iya, makan apa biasanya? Oh, kopi. Kopi. Kopi aja. Enggak. Apalagi? Apa lagi? Bunga.
Oh, buah-buahan. Bunga. Oh, bunga. Oh, terus? Apa lagi? Hewan ada nggak? Oh, Apa? Ayam. ayam. Kami tidak makan ayam seperti itu. Oh. Kami hanya butuh. Oh, gitu iya. caranya. Tapi kalau tidak, yang mereka lalai, yang Hah? mereka tidak tahu, bisa kita ambil darahnya. Diambil darahnya. Diambil darah. Kan kita gerakan ini. Itu tapi Brojo udah ngomong sama yang minta tolong jagain tempat ini. Kadang mereka lalai. Oh, lupa ya. Lupa. Tapi yang nyuruh itu lupa itu masih ada beliau. Masih. Oh, takutnya kan udah turun temurun, Iya. nggak Tapi dijam. harus terus menerus karena kita sudah ditanam dan kita tidak bisa pergi. Brojo, itu kawanan yang 2 laki-laki dan 3 perempuan itu kawanan kamu Bu atau bukan? Itu kawanan kami. Oh iya. Tetapi Sarah coba lihat. Kita semuanya diikat di sini. Tidak bisa pergi kemana-mana. Bangsa kalianlah yang mengimpuk budak kami. Tapi udah campuran. Tapi ketika sudah tutup, sudah tidak ada, kalian semua tertampung di sini. Harus ikut bersama kita. Nggak boleh ikut dong. Nggak boleh ngajak-ngajak ya. Kan kita di sini akan menyampaikan ceritanya. Tapi kalau kalian terikat, itu mungkin kan sudah perjanjian kalian juga. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Paling kita akan kasih ya doa aja. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Beda lagi. Udah. Belum. Mau masuk lagi? Belum. Ih, Ini siapa lagi? Wah, Aduh, koci apa ini? salah satu ininya, salah satu. Sorry, Pak. Apa? Jadi udah nyambung gitu loh. Ini Ini nggak kenapa dia? yang Kok menggigil? Iya. Jadi udah banyak Mas deh turunannya. Oke. Ini siapa? lost, salah satu lost soul yang akhirnya jadi budak korban, ini. ya? Korban. Coba tanya nih. Siapa namanya? Bisa ngomong nggak? Siapa namanya? Dodi, Kenapa? saya ketabrak truk Mas di depan. Oh, stop. Tadi yang diceritakan. Oh, yang tadi diceritain. Ya, tadi yang bilang ada akhirnya kejadian kecelakaan ya, tadi aku sempat ngomongin. Mas Rudi ada yang ingin disampaikan nggak? Saya salah, ulah saya sendiri. Apa? Memanfaatkan tanah kuburan. Buat apa? Buat apa tanahnya? Untuk saingan di sini. Banyak ya yang pakai begitu ya. Terus kenapa Mas Dodi ketabrak? Emang salahnya apa ya? Saya nggak paham itu. Waktu saya keluar berkendara di muka saya ada seperti kain menutup sehingga saya tidak bisa melihat jalanan. Dan itu ternyata balasan bagi saya ketika saya mencuri tanah di kuburan. Pada saat kamu melakukan itu ke rekan kerja kamu sendiri, kamu mendapatkan apa sih? Berhasil nggak didapatkan? Enggak. Tapi melakukan ritual itu? Karena banyak seperti itu. Taunya dari mana? Sudah menjadi rahasia umum di sini. Oh, oke. Ini tidak hanya terhadap atasan tapi pada bos-bos juragan kita juga. Oh. Terus kamu minta tolong itu ada dukunnya ya di dekat-dekat sini ya? Ada banyak berarti ya? Iya, karena tadi ngomongnya gitu kan. Udah Banyak hal yang lumrah ya. Berarti kamu apes ya? Ya, Nyesel nggak? Nyesel. Kalau misalnya terulang lagi gitu, bisa kembali lagi ke dunia, mau melakukan hal itu? saya pergi dari sini, saya nggak kerja di sini. Karena ternyata yang saya ambil itu menyimpan dendam yang mengikuti saya terus. Dan ini berlaku untuk semuanya. Oke. Ya udah ya. Oke. Terima kasih atas informasinya ya, Mas Dodi ya. Saya minta teman saya balik. Mas Hao. Udah diangkat.
Kaget. Campuran energinya tapi Juga kena anu sih Mbak, kemakan karma kali ya? ya Untuk biasa orang ya? seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau menurut aku ya dari yang kita temuin juga selama penelusuran ada beberapa sosok yang tanpa mereka sadari mereka masuk ke dalam jebakan iblis. Mereka melakukan perjanjian yang gimana ya itu negatif Oke, ya sebentar. jadinya. Tadi dia sempat bilang ini balasan yang saya dapat. Ya. Oke. Terus dia bilang juga bahwa di sini udah hal yang lumrah ketika melakukan hal tersebut. Makanya gue pancing lagi. Berarti banyak nih dukun sini. Oh banyak. Tadi kan sempat kita bahas. Ya. Gue make sure. Ternyata banyak, ya Ya. kan. Nah, tapi yang gue penasaran adalah dia memang dapat balasannya karena dia melakukan itu atau dia kalah sama saingan-saingan dia yang menggunakan Ya. dukun-dukun yang tapi beda. Kalau menurut aku emang udah jalannya aja sih. Kalau misalnya Tuhan nggak mengizinkan kan nggak akan terjadi. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang itu dia kalah atau gimana ya Iya, Mas iya. Awi ya. Karena emang udah. Oke. Gitu. Paham. Mas ini Ya. ya, setiap orang pasti punya titik lemah. Apesnya, Ya. iya. Apesnya mungkin dalam kondisi yang dia kecapean, ada masalah, atau nggak fokus, ataupun apa, atau hari itu hari apes wetonnya itu Iya. kena. Mbak. Bisa, iya. Iya. Apalagi dia sendiri juga menggunakan itu kan Betul, gitu. Jadi iya. udah ya udah sih muter aja. Karena yang diambil tanahnya nggak terima, dia bilang gitu. Kan nyuri itu Mas. Mencuri dari orang yang meninggal Nah, dengan muter cara lagi. kecelakaan. Nah, itu juga muter lagi. Itu. Nah, itu kan artinya sama Iya. gitu. Iya. Muter sana. mana lagi Mas Kemana? Al? Di situ Ini hati-hati ya teman-teman. lubang. Ada ini. banyak mesin-mesin ini soalnya. Ini ada fan beltnya dulu. Kita mau kemana sih? Sini. Ini aja. Sini. Masa teman. Ih. Kan anak kecil lagi Mbak. Kayaknya kayak kita memang ditarik deh. Iya. Masuk. Tapi jangan ke tengah banget ya, Mas De ya. Dinginnya beda Mbak. Ya. Nah. Bang Fat. Siapa? Ini siapa? Kenapa kok kamu? Ini siapa? Kamu kok gandeng aku? Kenapa? Oh. Kenapa mau ikut aku? Teman-teman, jangan dipanggil teman-temannya udah. Udah, Jangan dipanggil kamu- udah, nggak kamu usah. cerita aja. Nggak usah dipanggil teman-temannya, nggak usah dipanggil. Kamu cerita aja. Kok di sini sih? Ini untul. Kasih lihat. Kasih lihat. Tanya. Kamu teman. ada Duh. yang mirip kamu nggak? Iya. Tunjuk. Iya. Oh yang itu. Oh iya. Iya. Nanti di Iya. Temen, kamu udah berapa lama di sini, inget nggak? Berapa lama? bisa 100 tahun. Kok pinter? Pinter ya? Good job. Pinter. Kamu ngapain sih? Kok ada di sini? Ini tempatmu asli atau apa? Ini kan koloni ya? Rame kan? Wih, dia bisa nulis. Apa itu? Asli. Asli. Oh, tanah asli. Aku mau tanya dong, yang ular itu siapa? Tahu gak yang ular itu? Ini aku pegangnya, Bang. Iya. Apa? Iya. Aku mau duduk juga. Mau duduk. Iya. Sini, aku pegangnya tangannya. Nyai Ratu. Oh, ratunya. Kamu nurut sama dia? Nurut. R.I. Sri. Sri Ka ya Sri Kaya itu Sri Kaya. Sri Kaya. Ya digigit dong. Aduh. Seneng Iya, jahil soalnya jahil banget. Jangan, nggak boleh gitu. Kamu minjem badan juga, jangan kayak gitu. Nggak boleh ya. Iya. Ada ulet. Iya, ada ulet lagi. Iya. Iya, Yes. jangan. Nggak boleh. Gue geli lagi. Astagfirullah. Ya, bandel. Emang ini ya. Udah, emang cuman bandel doang nggak bisa Iya, dikabur. bener, Apa udah bener. keluar? Udah ya. Udah mau keluar dulu aja deh. Udah cerita. Udah ya. Nanti biar Mas Jenny yang cerita. Udah ya. Ya, udah ya. Yuk. Oke, Udah thank ya. you. Udah mau balikin. Udah. Udah nanti masuk lagi teman-teman. Udah, tutup dulu Om. Untul. Telat gue ya. Ini korbanmu nih. Nih. Asem nih. Lihat tuh. Masih ada ilernya Om Hao.
Kapan lagi digigit untul? Anjir digigit untul. Iya kan? Aduh, tuh Om Hao, Oke. merah tuh. Tuh bekas gigi Om Hao. Dipanggil loh temen-temennya. Iya banyak banget dipanggil-panggil lagi. Itu ada temennya? koloninya. Bukan. Oh bukan. Jadi ternyata si untul-untul ini dia nurut sama sosok yang ular. Ya nanti Mas D mau gambarin yang ular ya? Iya, Nanti digambar. di insert ya. Oke. Tapi jailnya setengah mati dan mereka tuh mungkin tidak emang kalau sebuah koloni aja dan mereka nggak ada ya hangout aja makanya akhirnya jadi jail. Iya, iya. Tapi sebenarnya aku mau tanya Mas Au. Iya, iya, Mbak. Si untul-untul ini asalnya dari mana? Apakah mereka memang sudah ada natural aja emang diturunkan di bumi untuk menjaga sesuatu atau apa? Nah, ini juga ada dua persepsi, Mbak. Si untul ini pun juga saya nggak tahu ya. Kalaupun ada bayi-bayi di sini itu sangat tidak mungkin. Iya, makanya. Tetapi saya menafsirkan ini apakah ada seperti jimat atau amulet ya, yang dia diambil dari bayi-bayi dari hasil aborsi. Dikeringkan gitu, saya nggak tahu. Ditanamnya di mana atau hanya energinya di bawah sini. Ketika energi anak kecil ini bersatu dengan energi anak kecil metafisik, dia menyatu, Mbak. Oh ya udah nggak asli Jadi ya. hybrid, iya, jadi dua. Soalnya tadi pas pada saat gini tuh banyak banget loh, masalahnya Iya, banyak. iya. Kayak bener-bener kayak koloni asli kalau waktu Kayak itu. gue ngebayangin kayak Minion lagi datang. Nah, iya itu. Ya dah. kayak gitu, Mas. Gitu. Rame banget. Jadi soalnya saya pas posisi di sana digandeng gini, Mbak Sarah. Gini. Saya ngelihat diri saya tuh jadi entitas itu, tapi diri saya itu Iya. ada di sana. Iya. Kalau Sambil ditarik ke sana. kalau Iya, gini sih kayaknya gini. gemes, tapi Iya. pas ngeliat mukanya astaga gitu. Cuman saya ada beberapa pertanyaan. Iya. Saya mungkin pendapatnya beda, tapi Iya. coba nanti dikonfirmasi aja. Iya. Jadi Silakan Kakak Day bertanya, saya tidak bisa jawab. ini sebenarnya menjawab tadi kenapa digigit sakit rasanya giginya kayak gini kalau yang saya gambar. Jadi saya tadi sempat menggambarkan ini karena Tapi banyak- beda, serupa tapi tak sama tapi beda-beda Beda, ya. iya. Karena mereka Mirip. banyak sekali, kemudian ditunjukkan aja ya. Iya. Nah saking banyaknya dan mereka itu kayak tingkahnya Om Ho tadi nggak bisa diem. Nggak bisa diam. Sono, ke sini, Ngong ke ngong sana. ngong ngong ya, petakilan ya. Tapi Iya. bukan tuyul ya, untul ya. Bukan. Untul. Heeh. Cuman ada beberapa perbedaan dari untul-untul yang suka kita temui ya, Om. Temui, Iya, ya. iya. Karena di sini kepalanya ini besar-besar, kemudian abnormal, ada yang ini lonjong kayak alien, ada yang ada. Iya. Saya malah tadi sempat mengira apa ini koloni tuyul, karena tadi ketika di depan Mbak Sarah bilang banyak praktek, salah satunya adalah pesugihan. Nah kalau memang tuyul termasuk salah satunya, apakah yang tadi saya kira untul itu di antara mereka atau mungkin mereka semua ada yang tuyul? Bisa jadi, karena bener-bener secara apa ya? Kan kalau ngeliat minion itu semuanya sama. Ini tuh emang secara kepala ada yang lebih tinggi, ada yang lebih gitu. Jadi campur kalau menurut aku, kalau Mas Au. Sama, Mbak. Jadi mereka bervariasi. Dan setiap wujud berbeda-beda, nggak ada yang sama. Orang ada yang ada rambutnya dikit kok. Iya, Ada Tapi yang gimana sih? frontos ada yang Rambutnya tuh kayak ininya dikit gitu. vertikal juga ada yang nggak ada mulutnya. hidungnya itu kayak kembang ngepis. Iya, kayak, persis. Iya. Terus Hidung ada babi itu. ada itu. Terus Mbak. kalau berdirinya tuh juga nggak bisa diem kayak semuanya bergerak gitu. Kayak mau apa sih mau ngapain gitu? Kayak pompa. Iya, kayak nggak bisa diem ya. Oh, oke. Udah nggak usah itu. Iya, Mbak. Stop. Soalnya Saya nggak tahu. tahu. Enggak, Bang Fadi tadi kan salah satu yang orang rasa tadi Iya. merasakan. Iya. Digigit. Seneng banget ya digigit. Nggak apa-apa sekali-sekali kan. Iya. Jadi tahu nanti akan ada di DMS Plus. Fadi digigit untul. Ya. Gimana Pak? Gimana? Kita mau Bye-bye. nyamperin ini Pak Dem sama Mas Wisnu? Oh, ayo, Boleh. boleh ya? Boleh. Di mana? Di Eh, iya di sana ya. ruangan sebelah sana. Udah janjian tadi ya? Cuman Bawa hati ini nggak sih? tayangannya nggak akan tayang di KTJ. Iya. Yang ini. Oh. Akan Akan tayang tayang di Hari Misteri Sarah. Yuk. Ya, Ya udah. Jadi oke. untuk Saranika, Iya, Saradik Saranika. dan Saranika, Ya. habis dari kisah Tanah Jawa, ini masih berlanjut di Diary Misteri Sarah. Ya. Serbu Serbu. Dadah. Saranika. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain notifikasi nih. Tuh, Saranika banyak yang belum nyalain. Banyak banget. Ya Kalau- biar segera 10 juta dan kita 3 juta. Iya. Amin. Dan kalau ada kuning-kuning, jangan Jangan apa Mbak Sarah, di-skip. jangan di-skip. Karena itu nyawa bagi kita. Oke. Biar bisa tetap penelusuran ya. Mantap. Yuk kita langsung ke sana samperin ya. Siap.
Pak Dem, monitor Pak Dem. Di mana posisi? Di agak pojok ruangan yang besar di pojok. Oke. Kasih lampu.